kita membahas tentang model-model atom. Siapa yang masih ingat apa itu atom? Ya, Andi silakan. Ya, betul sekali. Mari kita beri aplaus. Ya, baik. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ada pula struktur atom terdiri atas 4 partikel. Siapa yang tahu? Ya, baik, silakan. Ya, betul. Pada dasarnya atom hanya bagian dasar terkecil dan sederhana atas susunan sebuah unsur. Entah itu berupa zat padat, zat cair maupun gas. Baik, siapa yang tahu 4 buah partikel dalam atom? Ya, baik, silakan Shirley. Ya, betul sekali. Ada 4 buah partikel dalam atom, yaitu elektron, proton, neutron, serta inti atom. Keempat partikel tersebut mempunyai sifat dan karakter berbeda, namun saling berguna sehingga mampu bergabung menjadi satu. Ya, betul. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan atau kurang jelas? Ya, baik adik-adik. Kita akan melanjutkannya pada materi berikutnya. Ya, baik. Materi berikutnya itu tentang teori ada 5 teori model atom. Baik adik-adik, siapa yang tahu kelima dari ini teori tersebut? Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Ya, betul sekali. Mari kita beri aplaus. Ya, jadi baik. Terdapat 5 teori model atom, yaitu teori atom Dalton, yang kedua teori atom Rutherford, yang berikutnya itu Thomson, ya, dan yang berikutnya Bohr, dan yang kelima yaitu teori mekanika kuantum. Jadi baik, siapa yang akan menjelaskan teori atom Dalton? Siapa? Oh ya, baik, Shirley, silakan. Oh ya, jadi baik, betul sekali. Jadi teori atom Dalton itu dia mengemukakan bahwa atom seperti bola pejal, artinya bola yang tidak berongga, yang sangat kecil. Karena dia sangat kecil, tidak dapat dibelah, kemudian diciptakan maupun dimusnahkan. Baik, apakah ada yang tidak mengerti atau ada yang belum paham? Ya, jadi baik, semuanya sudah mengerti. Kita lanjut pada teori berikutnya, yaitu Dalton ini dia mengemukakan lagi tentang atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama pula. Dan sebaliknya pula, unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda pula. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi baik, Ibu lanjutkan. Terus ada lagi yang mengemukakan itu dia tentang atom-atom ini akan bergabung dan membentuk senyawa dengan perbandingan yang tetap. Yang berikutnya itu juga tentang atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain. Jadi baik, siapa yang belum mengerti angkat tangan? Ya, baik, jadi semuanya sudah mengerti tentang teori atom Dalton tersebut. Siapa yang mau menjelaskan tentang teori atom tersebut ini? Yang berikutnya? Ya, baik. Ya, tentang teori atom Thomson. Ya, silakan. Ya, jadi betul. Mari kita beri aplaus. Jadi, teori atom Thomson ini dia mengemukakan bahwa suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron yang tersebar merata di dalam bola tersebut. Ya, jadi baik. Apakah ada yang belum mengerti atau belum paham?
akan lanjutkan. Dia mengemukakan lagi tentang teori ini dikenal dengan model atom roti kismis, yang artinya yaitu seperti kismis yang tersebar di dalam roti tersebut. Ya, betul. Ya, jadi baik. Apakah sudah mengerti? Ya, baik. Mari kita lanjut ke berikutnya, itu tentang teori atom Rutherford. Siapa yang ingin menjelaskan? Dari sebelah sini ada? Atau dari sebelah sini? Oh ya, silakan. Ya, yang berikutnya tentang teori atom Rutherford. Iya, jadi baik, kita beri aplaus. Benar sekali. Teori ini mengemukakan tentang atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif itu mengelilingi inti atom. Jadi baik, sudah mengerti? Ya, baik. Yang berikutnya itu atom bersifat netral, artinya jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom. Ya baik. Berikutnya, massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton dalam inti. Maka akan diprediksi ada partikel lain dalam inti tersebut supaya imbang, yaitu dikenal dengan namanya yaitu neutron. Ya, jadi baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita dilanjutkan. Jadi Ibu sudah menjelaskan 3 teori, yaitu tadi ada Dalton, Thomson, dan Rutherford. Yang berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori Bohr, itu yaitu teori keempat. Baik, siapa yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Mari kita beri aplaus. Baik, teori atom Bohr ini mengemukakan tentang elektron ini mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Ya, jadi baik. Yang berikutnya itu elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Disebut dalam bahasa kimianya yaitu eksitasi. Ya, eksitasi maksudnya itu elektron itu dia dapat berpindah dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Ya, jadi baik, berikutnya sedangkan sebaliknya itu disebut deeksitasi. Maksud deeksitasi itu energi yang dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah, itu disebut deeksitasi. Ya, jadi baik. Yang berikutnya siapa yang mau menjelaskan? Atau ada yang dari sini mau? Ya, silakan. Ya, betul, teori mekanika kuantum. Baik, silakan. Ya, mari kita beri aplaus. Ya, benar sekali. Jadi, teori mekanika kuantum ini teori ini berdasarkan sifat dualisme elektron. Baik, maksud sifat dualisme tersebut itu maksudnya elektron bisa sebagai partikel dan bisa juga sebagai gelombang. Apakah ada yang belum paham mengenai teori mekanika kuantum ini? Ya, jadi baik. Yang berikutnya itu tidaklah mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam ataupun adapun yang dapat ditentukan dalam kebolehjadian menentukan elektron di suatu titik pada jarak tertentu. Ya, jadi siapa yang belum mengerti atau belum paham bisa tanya Ibu atau angkat tangan untuk menanyakan. Di sebelah sini, apakah sudah paham? Ya, jadi
teori atom tersebut. Jadi baik, kesimpulannya yaitu terdapat 5 teori model atom, yaitu teori atom Dalton, teori Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori mekanika kuantum dengan penjelasannya masing-masing yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu teori Dalton itu dia seperti bola pejal, yang artinya bola yang tidak berongga yang sangat kecil. Yang berikutnya itu teori Thomson, yaitu suatu atom yang berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron yang tersebar merata dalam bola tersebut. Jadi terus yang berikutnya itu yang ketiga yaitu teori atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Yang berikutnya yang keempat yaitu tentang teori atom Bohr. Jadi elektron yang mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. Jadi yang kelima yang terakhir yaitu tentang teori mekanika kuantum. Di sini teori ini berdasarkan sifat dualisme elektron. Maksud dari dualisme tersebut yaitu elektron bisa sebagai partikel dan bisa juga sebagai gelombang. Ya, jadi baik adik-adik, siapa yang belum paham atau belum mengerti, silakan angkat tangan atau bertanya. Ya, jadi baik, semuanya sudah mengerti. Sebelum kita menutup atau mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin memberi tugas kepada adik-adik, dan tugas itu kerjakan secara mandiri. Jangan ada yang membantu teman yang lain, nanti Ibu potong nilainya. Ya, jadi baik, Ibu akan kirimkan tugas tersebut melalui via WA di grup, nanti Ibu kirimkan. Nanti batas kumpulnya minggu depan. Ya baik, apakah ada yang belum mengerti atau belum paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Ya, jadi baik, semuanya sudah mengerti. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu meminta wakil ketua kelas untuk memimpin kita pada pertemuan hari ini. Silakan. Amin. Ya baik, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Sekarang Ibu akhiri pertemuan kita pada hari